Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wal-akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila ruh sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah ma'ansari ma'a Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه في كل وقت وحين. أما بعد. Al-Karamah dalam para habaib, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bilkhusus pada sahibil majlis bait majlis nasib Bapak Irwansyah sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita manjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bisa kembali berhadir meneruskan pengajian kita yang insyaallah baca kitab As-Salatu Wassalam. Salawat dan salam selalu tercurah pada junjungan kita Nabi yang agung itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana jami' ulumihi fid dharain amin. Sambilannya apabila engkau kata a'udzubillahi minasyaitonir rajim, artinya berlindung aku dengan Allah Ta'ala daripada syaitan yang kena rajam. Maka ketika itu ketahui bahwasanya ia satu romo yang mengintai bagi memalingkan hatimu daripada Allah Ta'ala, karena ia dengki bagimu atas menajatmu serta Allah Ta'ala dan sujudmu baginya, dan ketahui olehmu bahwasanya setengah daripada tipu daya syaitan, bahwa memang kalian akan dikau di dalam sembahyangmu dengan mengingatkan akhirat dan membicarakan memperbuat kebajikan supaya menegahi akan dikau daripada memfahamkan barang yang kau baca. Maka ketika ketahui olehmu tiap-tiap barang yang membimbangkan akan dikau daripada memaham makna bacaanmu, yaitu waswas. Namanya tiap-tiap waswas itu syaitan, yang bahwasanya gerak lidah tiada dimaksud, tetapi yang dimaksud itu maknanya. Maknanya sebelum kita baca Fatihah, sunnah baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnah bacaan itu. Quran kita menyuruh ya karat Al-Quran, asta'idz billah minasyaitonir a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, ini yang dipakai oleh beberapa mazhab kita Imam Syafi'i. Murid beliau baca Ibnu Hanbal, a'udzubillah samil alim minasyaitonir, buat sedikit lebih. Kita bacaan kitanya. Kita sampaikan itu, siapa tahu ada yang lebih orang kada salah juga, ada mazhabnya. Kalimah a'udzubillahi minasyaitonirrajim kalau dimaknai bahasa Arabnya itu, tetapi kada dibaca di waktu salat, yang dibaca lafaznya aja a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itunya aja. Amrinya dimaknai, maknanya berlindung aku dengan Allah daripada syaitan yang kena rajam, syaitan yang kena kutuk di kita rajamnya itu orang yang dikutuk atau dilaknat oleh Allah, yaitu si syaitan tadi, karena alasannya ia menerima kutukan itu dengan sebab tidak mau sujud kepada Adam. Sifat syaitan takabur dan sifatnya hasad-hasadnya itu jadi dengki, kita kada senang orang mendapat nikmat. Syaitan itu kepada Adam, Allah mencipta Adam itu kita. Syaitan malaikat asalnya, dia punya pangkat tinggi di sisi Allah karena ia tidak mau diperintah dengan mengenalkan dirinya, saya dari api, Adam dari tanah. Itulah makna nasab.
ya nasab kita ulah takabur itu kan tidak manfaat apa-apa. Lindungi bahasa orang nasab-nasab yang istimewa karena diri kita dia mampu menyandang kita. Ya, syaitan karena memang menyandang api akhirnya takabur dilaknat oleh Allah. Si Adam dari tanah tapi kada takabur, walaupun ditaruh dosa tapi dicintai oleh Allah. Beliau pangkatnya Khalifatullah. Ada dosa atau pangkat istimewa karena ada takabur. Nah, karena takabur kan dia ada dari tanah juga. Nah, itu. Maka ketika itu ketahui olehmu di waktu salatnya itu syaitan itu tidak terlihat oleh kita. Nah, jadi satu artinya satu itu bahasa Melayu musuh. Kita orang Muslim ini saudara taat. Tidak boleh saling menghina, mencela, merendahkan. Maka seorang guru ya menyampaikan bahwa dia guru tidak memandang siapa yang hadir dan satu majelis atau sama sebenarnya sebagaimana Rasulullah seperti itu juga. Dan tidak memandang ini itu untuk Anda. Melihat turun sahabat gitu juga. Turun pada tabi'in gitu. Imam Arba'ah kan itu. Imam Malik tuh dipanggil raja, jadi anak raja ke rumah aja, dia mau. Kalau anak raja datang ke majelis, beliau Imam Malik. Artinya kan dimandang siapa orang tahu. Nama aja udah baca apa seluruhnya. Dan kita tidak ada kata merendahkan, itulah sudah bacaannya Anda. Dari itu lalu baik kita agar supaya jangan menyinggung apa. Seluruhnya hanya kita seolah-olahnya kayak masa pada benda yang tajam biasa lalu bermanfaat bisa memutung yang ada biasa tumpul betagar tidak artinya bisi parang dimasakan ke rumput dia rumput ada pangga apalagi kayu apalagi manusia manjur tidak artinya apa artinya tidak bisa apa. Iman kita dalam diri kita lebih tajam daripada padang. Ada manfaat, hanya sudah bertagar, tumpul. Barana ala qulubihim, tapi di dalam hatinya itu ada tagar Allah Ta'ala. Ada dia baik. Nah itu lalu dia salah oleh kitab karangan-karangan oleh itu apa? Masa bersih tagar lebih berat daripada bersih. Kalau kita bersih parang matakan cukup jeruk nipis ada betul bahasa dia saya menggambar tahu masak itu caranya udah mata nang mana atas mana tengahnya mana cara memegang cara menggerakkan parangnya mengkada paling mata kasubalah tumpulnya juga paling masalah. Maknanya ya kayak itu lalu ya ada guru kita ada tarekah jikir itu masalah batu kalau balasih jadi nur tidak tak paling kalau salah aja. Maka Nabi Adam alaihissalam dilindungi oleh Allah. Kalau kita disuruh aja berlindung pada Allah. A'udzubillah. A'udzubillah. Aku berlindung dengan Allah minasyaitonir rajim. Syaitan akan kutuk tetapi tidak ada wujud jahir badan gak ada. Karena ia badannya dari api. Lalu badannya halus. Dan halus tak ada terlihat oleh mata. Tetapi ada. Bagaimana kita bisa mengalahkan sedangkan ia menyatakan saya akan memusuhi Adam dan zuriatnya sampai hari kiamat. Saya namanya setelah saya namaulah Adam dan Musa dan zuriatnya supaya menggawi dosa sebenarnya supaya dimurkai Allah. Kita akan melihat kayak apa. Nah lalu ada anak lebih kuasa dari syaitan Allah yang dikenal lalu kita berlindung dengan orang Allah lebih berkuasa.
Syaitan kada kawa melihat Allah. Kita berlindung dengan Allah, akhirnya labur lalu badan, labur lalu hati, labur roh. Ada kelihatan lagi lawan syaitan karena dilindungi oleh Allah. Jahirnya bisa aja, jahirnya salah aja, ada apa-apa ya orang udah tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di waktu beliau salat, beliau Yuhud 2 rakaat, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ada bahasa salah. Kalau saya sahabat aja sholat ya 2 zuhur. Ini makna lindungan Allah. Ada betul salah. Ada salah, ada syariat. Zuhur 4, 2 salah. Setelah itu Rasulullah ada sahabat ya, pian 2 aja. Jadi kasar tadi. Tahu bagaimana? 2 aja aja Rasulullah. Apa dia berdiri menambah 2. Jumlahnya jadi 4. Apa artinya tuh? Ada salah. Orang tahu kepada Allah. Di dalam martabat peradaban Rasulullah SAW itu adalah hukum paling luar biasa di dalam mahabbahnya kepada Allah. Hanya di dalam beliau menyatakan lahu la yughanu ala qalbi. Ini asnabullah bil yaumin sabina maratin fahmi atabarra. Di hatiku diliputin nur oleh Rasulullah sehingga beliau kalau membaca amaliyah astagfirullah 70 kali atau 100 kali 1 hari. Kada ada lupa sebentar, ada di bawah was-was, kada ada apa, cuma itu tadi. Ini di dalam martabat ma'rifat sini. Seluruh apa yang ada pada diri Rasulullah tidak menjadikan kerendahan. Rasulullah karena sihir, beliau garing, nakwa babang. Turun Jibril, membawa 2 surah, Al-Falaq dan An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Rasulullah? Karena itu kadang merendahkan martabat dia, itu menjadi contohnya kawan kita supaya jangan sampai kada berta'awuz, ada melindung kepada Allah. Mana syaitan itu umum, dia bisa berbentuk manusia tapi sifatnya syaitan. Lalu bisa menyihir orang, bisa nampar buat orang apa saluran supaya orang rusak. Nah itu badannya manusia tapi sifatnya. Nah ini maka lalu 2 qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas buat manusia. Ya jin nanti dari jin wanas manusia. Jin itu syaitan, manusia juga cuma sifatnya bisa sifat syaitan. Manusianya ada sadar, seluruh manusia sangat bagus, mulia manusia. Tapi begitu dikuasai badan dan hati oleh syaitan, maka manusianya ini tetap ada sadar bahwa syaitan di dalam diri. Nah di situ lalu itu salah. Itulah yang dinamai waswas dalam salat. Allahu Akbar, timbul di hati kita waswas. Karena bagaimana? Karena wujud syaitan tadi kita kada berlindung dengan Allah. Apakah nang lupa atau apa itu memang sifat kita. Kita ini pelupa. Allah yang maha ingat, manusia pelupa. Subhanallah ya nama Allah. Kalau bisa tidur itu lupa wujudnya. Kalau yansa, kalau yashu, ada lupa Allah Ta'ala. Kita tidur dan lupa. Bahwa waktu bayi di dalam perut ibu ingat lagi, ada ingat lupa. Keluar di bidannya siapa? Saya ingatnya yang angkat badan sihir, yang mengarani siapa? Tuan gurunya, ada ingat lagi. Lupa adanya. Pelajaran di waktu sekolah, matematika, agama, akhlak, mimpi, IPA, ada ingat lagi.
lupa lah. Sama hafal Quran sadang deh berapa juz dibawa kayak ada ingat lagi. Lupa ngarannya kita. Artinya wajarlah kelupaan dilatar di dalam diri kita. Dan wajar aja kita bisa makna salah. Tetapi yang dikehendaki oleh beliau tadi adalah di waktu salat jangan ada ta'awuz. Auzubillah, auzubillah salahnya juga apa itu sudah takdir. Auzubillah lupa juga takdir. Bahkan melawan Allah Ta'ala mengetawa. Yang yang adanya salah paham. Ya Allah Ta'ala menghendaki kita ada apa badan. Bila Allah menghendaki berdiri kawan. Kada itu seluruh orang di dalam waktu belajar tarikat salat ini badan kita mati. Ada kau rukuk badan anak bangkit ya tidak. Kalau ada dengan izin Allah mana bisa. Cuma udah jahil selesai itu ada kelihatan itu yang menjadi rahasia. Kitanya sebenarnya kalau ada mengontrol diri, mengontrol apa waktu salat itu kan tahu seluruhnya biqadaillah biiznillah. Nah ini permasalahannya karena ilmunya hanya ingin bacaan, nah lalu jadi masalah. Begitu membaca auzubillahi minasyaitonirrajim, hati harus mengerti syaitan itu musuhmu, tugasnya agar supaya di waktu salat kada mendapat ilmu atau paham atau hakikatnya, kada dapat. Bismillahirrahmanirrahim maknanya tahu tapi masuk akhirat. Yang dimaksud makna itu bukan makna tarjamah tapi hakikat auzubillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung. Kamu berlindung pada Allah. Kamu ada setan. Ada itu sebenarnya. Bagaimana dapat kalimat hakiki ini? Kalau kada selesai tadi jalanan mencintai mengenal Allah, tidak bisa. Kita ini sangat rumit dicipta oleh Allah Ta'ala. Kecil tapi bisa berdosa. Luar kuasa maha melihara ada mau. Telinga ini kecil, berdosa. Mulut kecil berdosa. Apa luar kecil nih pada mata tapi berdosa dia. Karena maknanya kita daya upaya ada dia. Untuk mulutnya ini masuk ke dalam parut makanan harap. Padahal dia takkan orang harap. Tapi tidak ada daya kalau memang sudah takdir Allah. Pasti kita makan. Ada tahun ada kita makanan suruh sana. Jadi kita seperti mengajar kanan dia makanan apa. Kita coba harap. Tapi bagaimana tidak bisa apa-apa. Kita buka rahasia itu seluruhnya ada baik lagi manusia. Nah, lalu ta'awuz saja lagi yang diamalkan. Lindung dengan Allah. Nah, ini pembicaraan kalau ini sudah nang hakiki ini dinyatakan sudah ada kau baik-baik. Ada nang apalagi nang dimakan apa ngalih. Lo kan di pasar bercampur juga. Dicari bercampur juga. Apa ada kan dia baik. Hidup di akhir kamu akan memakan darah, kamu akan makan bangkai, kamu akan itu semua riwayat hadis. Hanya yang diselamatkan Allah kalau pandangan selamat, kalau badan ada beda ya. Hidup kita di akhir. Tanya senang melihat bibinian pada berpakaian susu menggana-gana. Artinya kayak apa? Nah ini pada sedikit kecilnya matanya. Kenal awak pada mata. Ada mampu melihara mata. Kayak apa? Inilah mata kecil permasalahan ditaruh Allah. Tapi mampunya memelihara tidak ada. Manusia. Itu makna ta'awuznya ini. Sangat sulitnya kita menghadapi musuh syaitan ini. Karena ia tidak terlihat. Kita terlihat. Sehingga di sini permasalahan. Sedangkan Allah maulah kita secara kecil. Secara berapa. Tetapi tidak mampu memelihara bahasa daripada perkara yang tidak ada masalah apa. Cuma
Kayak apa kita itulah diliput dari malam siang, kamu akan bertemu oleh Rasulullah di siang hari. Fitanun al-fatah, fitnah seperti hujan turun itu nang kada tahu dia nang mana nang maulah kabun loh, maulah kambang rontok, kada mau buah lagi, kabun kering, ada dan tahunnya. Bisa di siang hari, di belakang kamu, depan kamu, atas kamu, bawah. Itulah mana kita hidup di akhir zaman. Ang selamat karena betul-betul la ilaha illallah. Itu jajalan rahmat Allah Ta'ala lagi. Kalau wujud-wujud belajar fana, kada boleh lagi keluar. Badan boleh jadi luar, tapi orangnya tetap di hadirat Allah. Kalau ada lagi jalan di akhir zaman. Kita hidup di akhir, diliputi atas seluruhnya kata besar. Ada danang lapas dari kita lagi yang belajar baik-baik. Ada rahmat Allah Ta'ala melajari kita mengenal Allah, mengenal diri kita, labur diri di dalam pengenalan kepada Allah. Tetapi jangan lepas daripada martabat Ahlus Sunnah Jamaah, itu menyatukan antara syariat dengan hakikat. Nah itu aja lagi yang ditinggali sampai makanya kalimat la ilaha illallah kada terjadi hari kiamat kalau masih ada kalimat Allah la ilaha, itu aja. Kalau yang lainnya meliput apa salahnya ya berarti di situ. Dan mulai zaman dulu udah kayak apa nih, kada ada yang salah kayak apa kada, kecuali harus tinggalan betul-betul labur hadrah wan Allah Ta'ala wujud-wujud awas. Kalau sudah ada orang yang alim, dia tidak akan dapat selamat. Orang ahli ibadah tidak akan selamat. Orangnya apa seluruhnya ini diliput. Kita kata akhir dari makna fitnah di dalam kehidupan, fitnah di dalam agama, fitnah dan seluruh hidup diliputi itu. Hati kita diliput dengan bermasalah, pikiran otak kita bermasalah, hidup nang selamat ini aja lagi kurang dalam masuk kalimah la ilaha illallah man dakhala hisni amana min azab. La ilaha illallah hisni, la ilaha illallah itu bintingku. Anda dakhala hisni, barang siapa labur hancur di dalam kalimat la ilaha illallah. Tiada mawujud kecuali Allah, tiada nang bersifat kecuali Allah, tiada nang bernama kecuali Allah, tidak ada nang berisi perbuatan kecuali Allah. Labur situ dakhala hisni amanah min azab, ku ampuni maknanya. Belum tagawi sudah dapat. Liyaghfirallahu Allah ma taqaddama min dzambika ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqimah. Ini jalur inna fatahna laka fatham Makkah takluk kepada Rasul, tapi oleh Rasulullah di waktu pulang apa-apanya kita. Itu hanya zahir syariat saja, bahwa diserahkan Allah satu negeri yang sangat mulia kepada beliau. Apa kata beliau? Al-mujahid man jahada nafsah. Orang yang sebetul-betul sabilillah, orang yang dia bisa mengerti jahada nafsah, dirinya, siapa dirinya, siapa Tuhannya. Yaitu menaikkan daripada nafsu amarah kepada nafsu lawamah. Nafsu amarah mengerja dosa, ada mau beristighfar. Lawamah mengerja dosa, ulun ya Allah salah, astagfirullah. Ulun salah, astagfirullah, ulun salah. Lalu di ma'asara man istaghfar, kada berdosa kalau masih orang mengakui salah dan dia minta ampun kepada Allah. Ada dosa, salah mengakui, ulun salah selesai. Nang mampu dipian aja, nang lain kan. Pon mati salah pian yang mampu nih. Pian kada mampu nih pian siksa. Apa ada yang bawa amal-amal mana dibawa, ilmu-ilmu nang mana dibawa. Mahabbah hati kepada mana mahabbahnya. Kalau kada menjurus situ. Asara jadi menistagfir. Sekalipun terulang ini terulang istighfar, terulang istighfar. Rasulullah memakai Allah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika. Sangat mulianya Rasulullah mengajarkan kepada umat untuk agungkan Allah.
Allahumma anta rabbi, ya Allah pian nang benama Tuhan. Ulun biar berusaha kayak apa, tapi ulun bisi Tuhan. Biar orang ahli ibadah alim, tapi kita bisi Tuhan. Tuhan dirinya seorang. Ini perbedaannya. La ilaha illa anta tandanya pian Tuhan ulun, pian nang maulah. Ulun diulah pian. Karena buka ulun jadi hamba. Allah ahdika wa wa'adika kepada janji-janji sampian, janji pahala, ibadah, janji siksa. Mas tak ulun sekuasanya, ada mampu apa-apa. Abu ulah kabidami ulun nama aku berdosa. Rasulullah nih ulun ya Allah berdosa. Sini pada yang berdosa. Tidak ada istimewanya didikan Rasulullah kepada kita. Apabila orang salah jalur, itu tadi maka jalur satu ini setan jadinya. Dan ulun mengaku binikmat kala ya pian memberi ulun nikmat tapi ulun durhaka kepada dia. Coba Tuhan. Orang beri sembahyang tak tapi hidup makannya juga. Makannya minuminya, dirinya pakaian. Sembahyang kada menyekutukan Allah kafir teh, kada beragama Islam. Tak alhamdulillah Allah Ta'ala. Karena dijanji oleh Allah Ta'ala, kamu akhirnya perjanjian pertanggungjawaban waktu ruh sudah sampai ke tenggorokan kamu. Baru sini Allah Ta'ala keluar nama Jabbar dan Qahar. Jakaiban pengadilan putusan pada sini. Putusan orang bersalah, putusan orang ada bersalah. Di situ dia sudah tenggorokan roh. Apabila dalam roh kita kemudian kalimat la ilaha terbaca kada berdosa. Hebatnya putusannya. Diputuskan si fulan bin si fulan masuk surga kada bisa. Lalu ada sesuatu keluar mantan akhir kalami la ilaha illallah jannah sampai akhir perkataannya ya. La ilaha illallah matinya dahala jannah ay bi ghairi hisab masuk surga kada bisa kada berdosa. Waktu hidup berdosa. Apa artinya nih? Bagi perlaburan diri kepada Allah. Kalau kada labur berdosa tetap kalau bebedeh. Nah itulah perlu kita makna. Jahirnya ayat Allah Ta'ala mengadakan pada sebahan yang kada baik maka syaitan. Pada sebahan yang baik nisbahnya kepada Allah. Di dalam diri kita ada dua rumah. Satu Baitullah ngarannya hati. Satu Baitu syaitan, rumah syaitan ngarannya nafsu. Aduan ini banyak. Hati di atas, nafsu bawah sedikit. Dua jari aja bedanya. Kalbon sebelah kiri ini dua jari ke bawahnya nafsu. Apabila di atas Allah turun ke bawah syaitan. Kayak apa nih? Maka oleh Rasulullah kamu seluruhnya punya syaitan. Maka syaitan kamu akan menyalahkan apa seluruh. Ya Rasulullah pian mana ya Pak adalah syaitannya. Ada tapi syaitan saya muslim. Maknanya hidup kita. Ternyata begitu turun batang tubuh sikung. Turun juga keluar syaitan sikung. Mengawalinya itu. Tugasnya menyesatkan. Sikung manusia itu tadi. Sikung syaitan. Bakawal akhirnya banyak. Maka dilihatlah di dalam Jura Arus kalangan Ahmad bin Athaillah. Satu ikung manusia nah itu seperti bangkai dikarungi oleh lalat. Sikung manusia tidak satu pun selamat karena kerumunan atas bawah sini. Kayak apa bangkai lalat kebanyakan nang maniuk kan ada maniuk ada kecuali hanya satu la ilaha illallah rahmat Allah. Apabila orang mendapat rahmat Allah turunlah Jibril maka ia menghadap kepada orang yang mau meninggal tadi dia diliputi oleh iblis syaitan dan seluruhnya kayak bangkai. Maka iblis ingin menyesatkan hamba Allah dari depan kepalanya, dari belakang kakinya, dari sebelah kanan, kiri, kemudian di dadanya. Kalau orang tadi istiqamah, la ilaha illallah, pelaburannya sempurna.
ada memperdulikan lagi yang lain. Karena selama syaitan itu hanya menjanjikan dengan ada kata lain, seperti yang menjanjikan kamu akan selamat. Kalau masih hidupnya ini mengharap selamat, kebahagiaan nanti dijanjikannya, tapi kamu harus seperti ini. Inilah. Maka disitulah bahwa jangan berpegang kepada kata ibadah, jangan berpegang kepada takut karena tersalah, jangan berpegang kepada permohonan. Peganglah kepada Allah. Allah yang mengabulkan permohonan, Allah yang menerima ibadah, Allah yang memberikan hidayah apabila tersalah. Nah itu udah dipegang. Artinya sangat rumitnya, berbahaya benar. Maka sebadan mati jangan. Nilai kita tuh bikhawatim waktu ruh keluar. Kalau ruh keluar hanya asap, berbahaya. Ruh keluar bizikrillah. Inilah makna mukmin dan muslim. Ruh keluar labur hanya musyahadah kepada Allah. Ini maknanya orang muqarrabin. Ruh keluar tidak ada kata musyahadah, tidak ada seluruhnya. Yang ada hanya satu wujud. La ilaha illallah. Tiada mawujud. Wujudku semata. Nah ini yang disebut dengan arifin. Di bawah martabat wali kutub, tapi masuk ada wali orangnya arif billah ya, tapi nantinya selamat. Ya pada wali bingung mati karena permasalahan gak ada selesai. Kamu saya amanahkan ini dan ini dan ini, siap menyandangnya. Di waktu menyandangnya ini wujud kada minta tolong kepada Allah, kada minta tolong keberkahan Rasulullah. Saya siap, sayanya ini nama Allah besar. Nah itu namanya antara memang kayak itu. Saya artinya harus tanggung jawab dirinya melaksanakan tugas. Tapi begitu ke Allah Ta'ala waktu hendak mati melaksanakan tugas, ada kawas saya dengan rahmat, dengan berkah kekasihmu Rasulullah, ada kau ditinggal. Nah pintunya di situ. Nah kalimah auzubillahi minasyaitonirrajim apa dibaca berlindung hakikat maknawi ada wujud kita, ada wujud juga syaitan. Baru makna berlindung. Kalau masih ada wujudnya, imbah kita baca auzubillah, lari satu mat, itu datang pulang bahasa. Karena ada wujudnya. Nah kayak apa caranya supaya wujud kita nang bernama manusia ini hancur labur, dan bagaimana wujud nang benar iblis dan syaitan hancur labur, nang ada hanya Allah. Selesailah makna perlindungan. Kalau kawa ilmunya, kemudian cara dan apa saja. Nah ini nang tangalih kalau itu. Ya, sehingga karena kawa kada hidupnya ini mana orang ada besi amaliyah. Nah, apakah membaca biar salawat aja sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad 100, 200, 300 istiqamah ya kan. Astagfirullah 100. Ya, kita awal jalur ta'awud babnya itu. Berlindung dengan Allah babnya melewati amaliyah. Itu pintunya di waktu udah masuk pintu kada dipegang. Seorang masuk bajapat nang ampun rumah. Nang itu jalannya adalah ibadah lah, jalan ke hadrah Rasulullah, jalan ke hadrah anta babullah mu'tamadi, engkau ada pintu Allah yang aku dipegangi. Artinya untuk masuk ke hadrah melewati ibadah, tetapi diri Rasulullah seikuman ibadah. Perbuatan beliau hari-hari hadis-hadis itu ya ibadah ngalah seikuman sidin. Kita nih kita kawas seikuman kalau lalu jalur amaliyah nang datang dari Rasulullah juga ada ngalih kan, datang dari beliau ada astagfirullah ya sahabat kayak apa Rasulullah selesai salat beliau minta istighfar dia kan. Tanya lagi bagaimana istighfar Rasulullah, sahabat kata beliau mengatakan astagfirullah ada lebih sambung apa astagfirullah rajim ada lain. Ninang di waktu selesai salat bicaranya.
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal qayyum di hadis berikutnya. Artinya ada juga istighfar astagfirullahaladzim alladzi la qayyum atubu ilaih. Nah itu ada lagi riwayat kayak itu. Tentang riwayat yang ini maka rata-rata dalam wirid guru Hasim Qadri itu rata-rata astagfirullah. Jadi mendahulu kalimah subhanallah 33, alhamdulillah 33 itu mendahulu berputar pulang. Setelah itu kemuka kita wirid kita Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum amanna masyur sampai rasulullah qaumil kasyir itu pasal sama aja mana itunya, karena itu seluruhnya mereka punya guru dan kita biasa langsung baca dari Abdul Samad Palembang ditambah dengan ya Latif ya Khabir itu dari beliau semua riwayat daripada keguruan Syekh Ahmad Al-Madani dalam wirid beliau. Rata-rata kita amali yang digawe oleh orang Banjar dari Syekh Ahmad Al-Madani, tahlil salawatnya, kemudian bacaan rangkaiannya makasih rata. Kemudian tahlil, setelah tahlil 2 kali tahlil la ilaha illallah la ilaha Abdullah al-Ahad Dr. Muhammad Rasulullah 2 sekali nafas kita panjang kalau ada kawaitnya janta kita subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Itu tambahan dan tarekah anak sampai dia saya tahlil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa sallim 2 kali ditutup Allahumma salli ala habibika salli wa sallim ala habibika Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Itu penutupnya Allahumma salli ala habibika Allahumma salli ala habibika sama aja nih. Nanti penutupnya 2 kali. Ada di antara guru kita dengan satu nafas subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Boleh aja juga sebenarnya boleh dia mati selama belum selesai. Subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi subhanallah bihamdihi. Karena hi ini 10 pahala. Kalau kita matiin 10 hilang. Alhamdulillah 1. Lalu baca bahasanya boleh aja ada apa karena mengambil 1 nafas tadi 2 la ilaha illallah la ilaha illallah Abdullah al-Ahad 1 nafas 2 zikirnya karena 2 lalu ada hu la ilaha illallah hu bacaannya la ilaha illallah kalimah Allah tanah illallahu dimatiin la ilaha illallah la ilaha illallah mati. Rata-rata kalau ini membaca secara umum mati itu. Tetapi itu memang kalau mati harus mati. Tapi kalau subhanallah wa bihamdihi itu dia ada 1 alif, 1 kasrah bergaris, 1 bacaan alif namanya. Tapi base kasrah. Iya bahasa kita. La ilaha illallah itu ada tambahan la ilaha illallah ada itu dadanya apabila hu ada bahasa huwa nah itu hu kalau la ilaha illallah la ilaha illallah 1 nafas dalam 2 zikir karena dia 1 nafas lalu berbaris hu illallahu Abdullah ada Latif Abdullah ada. Cara membaca zikirnya 2 1 nafas. Relatif al atas cara berzikirnya 4 1 nafas. Tapi kita kadang secara umum
ada papai. Karena itu adalah tarekah pribadi. Seorang usul sedang dijajahan Pak Guru. Mau baca umum, la ilaha illallah, papai. Kadang sudah tarekah beliau. Atas tarekah itu ada rahadat, ada. Kemudian bacaannya apabila engkau kata Bismillahirrahmanirrahim, situ aja sambungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, beri taufik hidayah kepada kita semua. Ngabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, mudahkan kepada kita rezeki yang halal, sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala, bencana, penyakit. Nanti dalam pada husnul khatimah Allah memboleh kasih anbiya wal mursalin awliya wa syuhada wa sholihin barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Di sini suratil Fatihah.